Ini untuk tempurung kita gerakkan naik turun seperti ini. Relaksasi otot betisnya. Kalau sini sakit, biasanya di sini juga lumayan. Kayak cacing kepanasan. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim kita pijit Pak derajat. Mudah-mudahan beri kesehatan. Lenturin aja Pak, lentur, jangan diangkat, jatuhin. Karena otot yang tegang nggak boleh dipijit. Karena otot tegang itu pasti dia sedang reaksi kan. Semakin dipijit bukannya semakin enak malah semakin parah. Nah, ini untuk awal biasa lenturkan dulu otot sininya. Nah, ini otot sini tegang nih. Kerasa banget nggak Pak? Iya. Kerasa? Iya. Nah, ini untuk bagian sini. Ini tulang kering ini. Jangan pas tulang kering ini yang dipencet, tapi pinggirnya sedikit. Di sini ada otot sini. Nah, otot-otot sini yang dipencet. Terus ini di simbol meridiannya sini kita lenturkan seperti ini. Nah, sakit banget? Ada sakit. Ya? Ada sakit. Ada sakitnya? Iya. Nah, nanti insya Allah Pak. Karena setiap orang pijit harus butuh trust, kepercayaan dengan yang mijit. Karena kalau nggak percaya rawan. Kalau misalkan jarang sering kesleo, terus di sini sering pegel, tekan aja di bagian sininya. Di sini ada simbol meridian otot, sini ada pengikat ototnya situ. Nah, ini bisa dilenturkan seperti ini. Yang punya asam urat itu bisa, biasanya asam urat bengkak di bagian sininya, tapi jangan yang pas bengkaknya yang dipencet. Misalkan jalan jauh, sakit pinggang, ini 2 jari dari mata kaki sini, pencet-pencet di bagian sininya, tekan lepas, tekan lepas, tekan lepas. Ini udah bisa diperhatikan sendiri, tekan lepas, lumayan Pak. Lumayan. Nah, tekan lepas, nanti sekitar 2 menit aja tekan lepas ini, dalam waktu 10-15 menit insya Allah akan ada reaksinya ya. Nah, ini untuk bagian situnya. Nah, maaf, posisi begini, rileks, intinya jangan tegang biar otot tidak sakit ya. Ini bagian sini, otot sininya kita lenturkan, otot pas di belakang ini di belakang sini ada otot, ini ada otot lateral dan medialnya. Ini kita urai seperti ini. Biar kalau ada pegel-pegel di bagian paha apa biar enak. Nah, kemudian dari sini kita tekan sedikit, dorong ke bawah. Nah, ini untuk usahakan posisi tangan kita itu pas di tengahnya. Tengah dari betis. Karena pas di tengah betis karena ototnya bisa dibagi 2 nih. Otot luar sama otot dalamnya. Nah, ini tarik bawah sampai ke tendon sini. Nah. Iya. Lemesin Pak, jangan ditahan. Ya. Tenang aja Pak. Insya Allah nggak akan malpraktek kalau Bapak ngikuti saya. Karena akan saya sesuaikan tekanannya juga. Nah, ini seperti ini sini. Nah, mudah-mudahan udah kerasa efeknya. Nah, ini jari-jarinya seperti ini. Kita refleksi seperti ini. Nah, ini nggak boleh terlalu kenceng dan nggak boleh terlalu lama. Biar sarafnya tidak ini. Nah, kemudian bagian sininya. Nah, ini kita tekan-tekan. Yang punya asam urat silakan dicoba nih. Kalau sakit di sini tekannya tidak usah terlalu kenceng. Yang penting peredaran darah di sini lancar ya. Nah, terus ininya. Ini usahakan pas di ruas pergelangan jangan dipencet. Jadi setelah ruas-ruasnya, setelah sendi-sendinya yang dipencet. Oke, ini bagian telapak kakinya kita lenturkan seperti ini. Lemas aja Pak, lemas, santai aja. Nah, ini kalau pencernaannya kurang enak berarti di sini biasanya ada sedikit hambatan tidak semulus tol Jagorawi. Nah, ini bagian sini. Nah, ini dari sini dorong ke atas saja seperti ini. Ya. Nah, ini yang sering sakit lambung bagian sininya tekan aja. Tapi saya ingatkan lagi untuk bagian sininya ini ada ruas persendian jangan ditekan karena tulang lunak. Nah, ini kalau yang suka nonton YouTube silakan buka YouTube-nya Pijat Indonesia Bapak Muhammad Lukmin dari Palopo. Itu mirip dengan saya.
Dan saya juga banyak belajar dari beliau, walaupun lewat YouTube belum ketemu orangnya. Tapi alhamdulillah saya terapkan ke yang pijit sama saya sampai saat ini belum ada komplain. Nah ini bagian sini, ini tarik sini ke bawah nih. Nah, ikutin aja pas di belakang betis nih. Nah, itu untuk otot presornya di sini juga. Otot yang menggabungkan antara tendon ke tulang tumit itu. Nah, ini kita lentur-lenturkan seperti ini. Tekanannya jangan terlalu kencang biar tidak lemes aja Pak ya, lemesin. Nah, ini yang sering keseleo di bagian ankle-nya sering masalah. Lemesin Pak, lemesin. Nah, saat lemes begini, nah ini kita gerakkan ke sini. Nah, biasanya kalau yang sakit pinggang apa bisa terjadi efek dari sini ya. Ada bunyi-bunyinya, tapi ini alhamdulillah Pak Derajat sehat untuk ankle-nya. Nah, ini kita lenturkan seperti ini. Tapi bagi yang suka pijit, saya sarankan saat dipijit pokoknya otot jangan tegang, relax aja. Ini untuk tempurung kita gerakkan naik turun seperti ini. Nah, istilah medisnya kalau nggak salah itu patelanya, biar plasma patelanya biar relax. Untuk otot Saturnus ya, biar relax, karena otot sini langsung mengikat ke bagian tulang di sininya. Jadi intinya biar untuk relaksasi ototnya biar ini. Nah, ini dari sini kita gerakkan miring seperti ini. Karena struktur otot paha itu yang paling atas dari sini ke sini, baru di bawah-bawahnya itu otot yang lain. Nah, ini dari sini tarik ke samping untuk ini tepinya sini. Nah, relax saja. Lemesin Pak, relax, santai, ya sip. Biar nyaman loh. Dari sini kita pegang pas di ujung ini bawahnya, kita relaksasi seperti ini, kita terapi seperti ini. Nah, biasanya ada yang cuma sampai segini. Nah, ini begini. Nah, ini saya sarankan untuk Pak Derajat sering latihan begini. Karena apa? Jadi pergerakan lututnya kerasa nggak? Krek gitu kan. Nah itu ini bisa hampir kayak pelumasnya kayak kurang dilentur-lenturkan. Lemes biar saya yang menggerakkan. Nah, kalau ini kan bisa dari minikusnya, bantalannya antara tulang atas dan tulang bawah itu biar elastis lagi Pak. Itu yang perlu kita perlukan cuma elastisitas dari otot sama sendi-sendi itu penting sekali. Nah, ini seperti yang tadi untuk metode sama karena anatomi tubuhnya sama. Tekan-tekan dulu bagian sini. Nah, ini kerasa Pak. Nah, ini otot sini agak tegang nih. Nanti kita lenturkan bagian di sini. Kalau sini sakit, biasanya di sini juga lumayan. Nah, kan? Ini otot sini sering pegel Bapak nih. Bagian kanan nih. Mudah-mudahan tidak sia-sia jauh-jauh dari Cilengsi ke Bogor. Dan memberi kebugaran setelah dipijit. Oke, ini yang punya biasanya menderita sakit lutut, lentur-lenturkan otot sininya. Dari sini tarik ke bawah, pelan-pelan saja. Nggak usah kenceng-kenceng, itu kalau ada ototnya yang nggak nyaman, nah kayak gini itu pasti sakit nih, nah kan? Nah ini nggak usah kenceng-kenceng aja. Nah, secukupnya aja, bisa terlalu lama nanti ngantuk orang. Nah dari sini tekan dulu sedikit, baru tarik ikutin belakang dari tulang keringnya. Nah ini agak kerasa sakit di sini nih. Kita lenturkan seperti ini. Nah, oke. Setelah itu kita refleksi bagian jari-jarinya. Tekanannya sesuaikan aja. Nah jari-jari kita pertama kita ambil yang sisi luar dulu jari-jari. Nah segini ini. Nah ini kalau biasanya sakit ini.
Kalau yang sering masuk angin bisa dipencet di bagian sini. Nah, ini kalau ke bagian apa silakan buka sendiri, browsing mana yang ke kepala, mana yang ke mata, mana yang ke jantung, mana kayak ini. Intinya untuk refleksi seperti ini insya Allah bermanfaat. Tapi jangan lebih dari 1 menit untuk tiap jarinya. Enggak, kalau terlalu lama, terlalu kenceng, sarafnya akan rusak malah, Pak. Yang sakit pinggang nih ya. Biasanya kalau yang suka sakit pinggang, ini di bagian sini suka bendol begini. Jadi enggak rata nih. Kayak kalau punya saya kan rata ini kan. Nah, ini biasanya agak begini. Ada kemungkinan ada indikasi peredaran darah enggak lancar. Kalau ditekan itu sakit sekali. Nah, ini karena kendala orang Indonesia kebanyakan sakit pinggang. Ini tekan aja sini, lepas, tekan, lepas. Cari titik yang sakitnya, tekan, lepas, tekan, lepas. Sekitar 1 sampai 2 menit, nanti 15 sampai 10 menit akan terasa efeknya. Lemas, Pak, lemas. Nah, ini bisa pakai sini seperti ini. Lemesin. Lemas, lentur. Tekanannya sesuaikan saja, biar rileks aja. Lemas, lentur, lepas saja, lepas. Nah, ini udah mendingan, ini sudah berkurang sakitnya, lebih enak lagi. Maaf, lenturin, posisi badan jaga lurus, rileks. Kayak cacing kepanasan. Nah, ini kita lenturkan atas sini ya. Jangan tegang, jangan dilawan, biar enak. Nah, kan bendel-bendel begini nih kan. Nanti kalau insya Allah udah lancar, udah ini akan nggak jadi seperti ini, normal. Ini kan, ini bisa jadi otot nih Pak. Karena peredaran darah nggak lancar juga bisa, atau bekas kebentur juga bisa. Lepas, nah rileks. Nah, setelah lepas begini baru ini bisa dinaik turunkan ini. Nah, untuk patelanya atau tempurungnya. Nah, ini aduktor nusnya seperti ini, dilenturkan di sininya. Sesuaikan dengan kebutuhan aja, tekanannya jangan terlalu kencang. Ya kan? Nah, kemudian seperti yang tadi otot pahanya. Ya, ambil dari posisi ujung sini, pangkal sininya. Ini alhamdulillah saya pakai untuk orang yang impoten juga sembuh setelah terapi berapa kali. Ini dari sini, tarik, ikutin alur ototnya aja, alur otot yang paling atas. Nah, kemudian otot sininya, nah, ini tekan-tekan aja sedikit. Yang punya kendala biasanya kalau kaum laki-laki bisa dikatakan ide kan, ejakulasi dini lah, ini bisa ditekan-tekan aja bagian sininya, otot bagian sini. Tujuannya biar peredaran darah ke testis itu biar lancar. Tujuannya kita hanya untuk melenturkan otot, memperlancar peredaran darah, dan menjaga kekentalan darah biar tetap encer. Karena banyak kasus sumber dari penyakit itu karena kekentalan darahnya tidak normal. Darah terlalu kental. Karena pasien saya yang disempur itu dia punya ini gula darah kering. Alhamdulillah dari nggak bisa jalan keliling lapangan sempur, sekarang udah bisa 3 kali putaran. Lemes, lentur. Nah, kembali lagi saya ingatkan, kalau saat tegang jangan dipencet, daripada merusak orang yang kita pijit. Tujuan kita memperbaiki, bukan untuk merusak. Gimana Pak rasanya? Lemas, lentur. Lebih enak. Ya, nyaman. Mudah-mudahan tidak bohong ya. Kalau bohong risiko tanggung penumpang ya. Saya nggak berani nanggung sampai akhirat. Lemas Pak, lepas. Kita lenturkan otot di engkelnya sini. Nah, oke. Tengok Pak. Kelemahan Bapak saat pijit otot masih suka tegang.
Itu kalau bapak pijit dimanapun, kalau yang pijitnya nggak ngingetin, main tekan-tekan, habis pijit bapak pasti jarum 2 sampai 3 hari. Karena itu pegang ya. Iya. Karena otot sedang reaksi, nggak boleh dipencet-pencet. Nah ini kan tegang nih. Nah otot sini dibagi dua, otot atas sama otot bawah di pantat itu, nah tekan-tekan sini. Ini saya sarankan untuk satu telapak tangan dari tulang ekor jangan dipencet-pencet, karena pas di tulang ekornya ada saraf yang langsung ke sumsum sampai ke otak. Karena orang yang jatuh kena tulang ekornya itu biasanya bisa sampai ke lumpuh. Jadi antisipasi hal-hal seperti itu. Jatuh duduk itu ya. Ya, jatuh duduk itu nggak bisa dipijit juga Pak kalau udah tulang ekornya kena. Jadi tidak semua sakit itu bisa diatasi dengan dunia pijat. Jadi ada bagiannya masing-masing. Oke, mesin bagian sini kita tarik seperti apa? Ikutin alur yang tadi. Mudah-mudahan udah mulai agak nyaman. Namanya udah tegangnya masih. Ya? Tegangnya masih. Tegang masih? Oh, bagus Pak. Kalau nggak tegang malah nggak bisa dipakai nanti Pak. Justru yang dibutuhkan kadang ketegangan sesaat itu. Nah. Oke, kemudian kita posisikan seperti ini. Untuk bagian engkelnya kita lenturkan lagi. Nah ini kaki saya yang nginjek ini bukan nginjek, hanya nahan biar tempurung tidak geser ke sana kemari. Untuk lututnya, nah, lemes aja ya, biar saya yang gerakan. Nah ini gerakan seperti ini normal sih ya. Nah, lenturkan otot sininya, di samping-sampingnya otot tendon di sini. Tapi rileks saja, nggak usah kenceng-kenceng. Nah, kemudian di sininya lemas Pak, lepas saja, lepas jatuhin aja. Saya jaga nggak akan jatuh sampai ke kali. Oke, set, tekan di sedikit, tarik sedikit keluar sedikit, baru teguk seperti ini. Terapi ini bisa dipakai untuk orang yang lututnya ngancing, yang kalau badan teguk sini saya nggak bisa. Ada yang teguk sampai segini doang, sampai segini, alhamdulillah udah bisa begini ini. Ya, kemudian bagian lutut saya anggap pakai telapak tangan. Nah seperti ini, lemas saja Pak, biar saya gerakan, biar otot rileks. Nah saya seperti ini, dorong sedikit untuk lututnya. Lemas, ya. Tapi saat lutut tegang jangan didorong, biar tidak berlawanan. Nah ini pegang tempurungnya nih. Ini saya untuk menggerakkan tempurungnya, untuk digerakkan naik turun seperti ini. Jangan digerakkan ke kiri atau ke kanan. Jadi kita kembalikan gerakan fungsi dasarnya aja. Ya, kemudian kita relaksasi otot betisnya. Biar tidak pegel setelah dipijit. Oke, lemas saja Pak, lepas ya. Nah ini bagian sininya kita relaksasi seperti ini. Nah, ini rasanya luar biasa enak, nyaman sekali, dan efeknya sampai ke organ tubuh yang lain. Pencernaan nanti akan sehat, bagian lambung akan sehat, bagian ginjalnya akan sehat, sampai ke bagian hati dan bagian empedunya insya Allah enak. Ini kita lenturkan seperti ini. Nah ini dipakai untuk orang yang suka sakit pinggang bisa, yang orang ejakulasi bisa, untuk orang sehat bagus juga. Nah, kemudian kita ini, nah ini atas ini biasanya agak sakit ini, karena ada lemak di samping-samping otot ini. Jangan kaget nanti kalau habis pijit biasanya kencing tambah lancar.
Nah, seperti ini. Alhamdulillah untuk lututnya enggak masalah, aman. Beda dengan yang kanan tadi. Yang kanan tadi itu setiap digerakin kayak ada ganjalan, kriuk-kriuk. Nah, lenturkan otot ini. Ini mirip dengan masas di hotel-hotel. Masas spa di hotel-hotel. Jadi disiplin ilmu saya nggak jelas. Ada yang terapi, ada yang totok, ada yang macam-macam lah. Enak nih Pak, nyaman ya. Nah, ini pulang nanti videonya bisa ditunjukkan ke istri. Oh begini caranya loh Ma gitu ya. Nah, oke, lenturin, sip. Oke, buka baju Pak. Ini sedikit enak. Yang kanan ini aja yang sedikit sakit ini. Ya, sedikit sakit ya. Ya. Wah, macam-macam sini Pak, banyak. Yang jelas bukan ada jinnya lah. Saya sarankan ini untuk bagian tulang punggung jangan ditekan, itu jangan. Jadi yang kita lenturkan adalah otot-ototnya saja. Ya, ini sedikit. Biasanya kalau ini pegel nembus sampai ke bawah ulu hati. Kayak orang masuk angin itu. Kayak masuk angin ke talon itu sama. Mulai nyaman. Udah nyaman dari tadi ya? Saya kira mulai nyaman nih. Pas tengkurap tadi mulai enak ya. Oke. Ini bagian sini, terus dari sini kita tarik ikutin aja alur dari tulang belikatnya. Pada intinya jangan pas tulangnya. Samping-sampingnya tulang itu karena otot-otot yang dipegel itu pas otot-otot yang ikat ke tulang. Oke. Ini yang tangan susah ngangkat apa lah bagian sininya nih. Terus dari sini dorong seperti ini. Bisa pakai jempol seperti ini. Nah, tadi yang kiri itu rencana tujuan saya seperti ini, Pak. Cuman tadi salah info ini tak tanya di kaki, ternyata kaki yang ada bekas operasi atau patah jatuh ternyata di bagian tangan. Oke. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Biasanya kalau pegel di bagian sini nih, nah ini dilakukan aja seperti ini. Bagian sininya. Terus otot sini sedikit lenturkan. Ya, kita posisikan seperti ini baru kita relaksasi seperti ini. Sampai sini kita lenturkan di belakang sini. Yang penting jangan tahan napas, rileks saja. Kalau tahan napas, otomatis darah itu dia nahan. Oke. Nah, ini otot sininya. Ini cuman kita relaksasi aja. Nah, ini ada otot yang ikat ke tengkorak sini, kita relaksasi aja. Ini karena nggak kelihatannya aja. Karena kenapa nggak kelihatan tutup kulit? Kenapa ditutupin kulit? Karena Allah nggak mau umatnya itu takut dengan isi tubuh. Coba kalau kulit ibaratnya dikasih ini ya, dikasih apa? Transparan kan? Wah, itu lihat dirinya sendiri pun saya rasa nggak akan sanggup ya. Karena begitu rumitnya semua ototnya dan saraf semuanya. Nah ini lenturin, jangan pas di tengah. Ambil otot sini, lenturkan otot sini aja. Ini yang sering pusing, sering apa, lenturin aja, pelan-pelan aja seperti ini. Nah, bagian sininya sama. Kalau sendiri posisi bisa begini. Nah, ini pas di tengkuknya sini, nah, lenturin sini begini. Mungkin Bapak lalu naik motor kerasa agak pegel, nah di sini begini. Biar sirkulasi darah dan oksigen ke otak itu lancar. Tekan-tekan aja bagian sini yang sering pegel-pegel. Nah, alhamdulillah ini udah lumayan normal, enteng. Ya, otot sininya lenturin seperti ini. Gimana rasanya begini nih? Nyaman sih. Ada sakit tapi ya kan.
Nah ini saya bilang pakai jurus uppercut ini. Oh. Nah sini. Ini yang sakit pinggang apa ini? Oh, iya. Tapi saya ingatkan jangan pas di tengah ya. Oh. Pas di ototnya sini nih. Nah pas di ototnya sini nih. Ini rasanya rileks sekali, luar biasa enak. Kalau di tengahnya itu rawan banyak sendi-sendi itu banyak. Takutnya saraf sendi apa itu biar tidak terganggu dia. Nah ini otot-otot begini ini yang suka sakit nih. Tapi nggak semua benjolan itu otot, kadang bisa lipoma. Kalau lipoma jangan dipencet-pencet, nah, berbahaya. Lipoma itu seperti ini Pak, seperti benjolan, kayak uci-uci itu. Oh, iya. Itu jangan dipencet-pencet, karena itu peredaran lemak yang lepas dari darah dan daging. Tumbuhnya dia di atas daging, di bawah kulit. Kalau nggak salah, kalau salah tolong dikoreksi. Nah ini untuk yang muslim silakan dipraktekkan saat wudhu. Ini sambil ditekan di sini. Nah biar relaksasi. Nah di bagian di sini tekan sedikit seperti ini. Kayak dijewer lah. Tapi kalau jewer kan begini ya, ini begini aja. Biar saraf-sarafnya ini biar hangat peredaran darah yang ke telinga ini. Biar tidak gampang masuk angin. Karena kalau di udara dingin tutup telinganya pasti berkurang dinginnya. Analoginya seperti itu. Nah bagian kepalanya lentur-lenturnya di sini tekanannya jangan terlalu kencang. Nah dari sini dorong ke atas sampai ke tengah, tarik ke bawah sini. Gimana rasanya? Enak. Enak ya? Ini bisa nanti sama istri suruh buka YouTube-nya kan? Caranya itu. Nah ini yang sering masuk angin, bagian sininya tekan-tekan aja seperti ini, geser-geser seperti ini. Ini bisa ke dalam, bisa keluar, sesuaikan dengan kebutuhan. Biasanya kalau yang sakit bagian sini, gerakkan ke sini. Yang sakit bagian sini, gerakkan ke sini. Ya. Ini insya Allah nanti kalau ini habis diterapi begini, ini usahakan pas ini pas di celah-celah dari tulang iganya. Ya, jangan pas di tulangnya, pokoknya intinya jangan pas di atas tulang. Ya. Nanti reaksinya itu sekitar 5 menit. Dari napas yang sedikit agak terganggu, insya Allah tarik tambah. Kalau orang Jawa bilang landung lah, tarik napas itu lebih nyaman. Mungkin udah mulai kerasa efeknya. Ya, ini bagian tangan yang tadi sering kesemutan karena naik motor jarak jauh ya. Biasanya pegel di bagian sini kalau naik motor jarak jauh. Biasanya otot di sini itu tegang. Nah ini seperti ini. Coba ngepal. Set. Nah saat ngepal itu di tengah-tengah sini otot sini lepas, baru kita pegang tarik ke bawah. Nah pas di tengah dari belimbingannya itu. Bagian sini itu yang sering ini tekan-tekan aja bagian sini yang pemotor jarak jauh. Nah kemudian di sini tekan sedikit, tarik aja pelan-pelan. Rasanya enak. Biasanya di sini kayak ada kelereng-kelerengnya kecil. Kalau terasa pegel, tapi rileks, tetap rileks, jangan tegang. Nah kerasa nyaman karena apa, otot di bagian sini berfungsi untuk menggerakkan jari-jari itu ke atas. Nah ini secara tidak langsung naik sendiri jarinya, ya kan? Yang bagian sini untuk menggenggam. Nah kemudian bagian sininya, di sini ada urat kecil ini, pas di pergelangan sini ada yang nempel sedikit sini. Nah ini sering sakit kalau sering naik motor jarak jauh, main HP kelamaan. Nah itu di bagian sininya nih. Nah tekan-tekan aja begini. Ini nggak usah pakai tenaga, nggak usah pakai ini. Kalau dia kurang rileks, nggak bisa jempol begini, nah itu akan kerasa. Nah sekarang yang lagi marah itu CTS. Kalau nggak salah itu carpal tunnel syndrome, yang sering kesemutan, sering kebas itu. Kembali lagi, paling utama itu masalah sirkulasi darah. Nah ini tekan-tekan aja seperti ini, diurai seperti ini ototnya. Kemudian otot bagian sini lentur-lenturkan seperti ini. Nah ini sedikit sakit. Nah biasanya kalau normal nggak ada, seperti ada polisi tidur lah. Kalau di jalan polisi tidur enak, bangunin dulu saya mau lewat kan, itu kan enak. Kalau ini nggak kelihatan soalnya. Nah ini begini kan,
Tetap saran saya di celah-celah dari tulang, jangan pas di tulangnya. Ini bisa ini pegang seperti ini. Nah, begini. Nah, ini untuk melenturkan otot-otot yang di sini. Nah, kemudian di sininya sama kita relaksasi di sini. Nah, ini agak sedikit sakit. Nah, kenapa kalau pemotor jarak jauh seringnya ke kanan? Karena dia 3 fungsi kan. 1 ngegas, yang kedua nahan badan, ketiganya persiapan untuk ngerem. Oh, Ini yang sering kena darah tinggi apa, insya Allah terbantu. Nah, ini bagian ujungnya juga tekan sedikit, geser seperti ini. Mirip dengan terapi di jari-jari kaki. Nah, ini bisa, kalau ini bisa pakai pensil atau pakai apa. Jadi untuk ini pakai pensil begini misalkan. Nah, ini sambil santai apa, gosok-gosok begini aja. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Nah, ini biasanya kalau ini ada yang ganjil, nah begini ganjil-ganjil begini, nah gosok-gosok begini aja. Nanti efeknya akan sampai ke ini. Ini keliling, yang penting jangan pas di persendian. Nah, kita lenturkan otot sininya. Ini kita lentur-lenturkan aja begini. Nah, ini enggak usah kita paksa. Nanti akan efeknya ini untuk persendiannya. Nah, bunyi-bunyi sedikit-sedikit ini yang perlu dilentur-lenturkan aja. Sering dilatih begini, Pak. oke. Biar persendiannya biar tetap elastis. Jadi usahakan tiap pagi atau tiap hari, sehari 4 kali 5 menit itu untuk menggerakkan semua sendi-sendi. Kita lenturkan dari sini, kita relaksasi aja. Nah, ini kita lenturkan. Nah, ini sedikit. Lentur-lenturkan saja seperti ini. Nah, yang sering kesemutan itu lentur-lenturkan aja otot sininya. Ini tarik ke bagian luar. Nah, ini ya. Ini titiknya di sini yang sering main HP kelamaan nih. Nah, ini otot sini dilentur-lenturkan seperti ini. Nah, ini di persendian, tengah sini ada urat kecil. Nah, ini sakit kalau lagi capek, sakit banget teman. Tapi nanti efeknya luar biasa. Kalau yang jempolnya nggak bisa ngebuka maksimal begini, bisa dilenturkan seperti itu. Sama otot-otot di sininya kita relaksasi. Gimana Pak rasanya? Lebih nyaman? Perut mau di ini enggak? Boleh. Sekali ya. Nah, oke. Nah, aman, insya Allah. Nah, ini yang sering sesak napas apa, lakukan aja seperti ini. Terapi mandiri seperti ini. Nah, untuk pijat perut, usahakan jangan tahan napas. Lepas, buang napas. Kalau mau kentut, langsung kentut aja, jangan ditahan, biar tidak berefek buruk. Iya Pak, kalau mau kentut ditahan nanti mulek di dalam, naik lagi ke lambung, berefek buruk, malah susah keluarnya. Ya. Ini kita cek dulu, ada lipoma atau enggak. Kalau ada lipoma dilewati, jangan ditekan. Biasanya ada lipoma di bagian perut itu ada juga. Nah, ini kita tekan sedikit, jangan terlalu kencang. Buang napas, ikutin alurnya seperti ini. Di bawah dari tulang rusuknya. Jangan ditahan Pak. Geli atau sakit? Sakit. Nah, nanti kita lenturkan otot sini. Insya Allah nanti akan nyaman. Ini nggak usah pakai tenaga aja sakit kalau ya kan tuh. Saya nggak pakai matching, nggak pakai apa pokoknya. Insya Allah ini khusus sign. Nah, dari sini tekan ke bawah. Dari sini dorong ke atas, arahkan ke pusar. Nah, mulai beda rasanya? Ya. Atau belum? Sakit yang awal tadi. Coba atur napasnya, jangan ditahan.
Nah, buang napas. Nah, enak nih. Udah beda rasanya. Oke, saya rasa cukup untuk pijit perutnya. Jadi cuman ada 3 jurus saja dari sini ke sini. Tekanan jangan terlalu kencang. Tujuannya bukan untuk merubah isi perut, tapi untuk melenturkan otot perutnya saja. Nah, ini kita lenturkan otot sininya. Untuk yang ahli terapis wajah, kalau ada salahnya tolong diingatkan saya. Nah, melenturkan otot sini. Ini bisa digunakan untuk orang yang pemulihan stroke. Dari sini pas di alis tekan sedikit, dorong sampai ini. Nah, begini. Nah, yang sininya tekan sedikit. Ini yang pesakit meningitis, mirip dengan polip itu, insya Allah akan nyaman. Nah, pas di pelupuk mata jangan ditekan, sekedar nempel aja. Kalau ditekan bahaya. Lemas, lentur, pokoknya rileks, rileks. Nah, otot sininya sedikit lentur, tarik ke samping bawah sini. Biasanya yang suka begadang apa, otot sininya bendul di sini. Ini otot sini, ini banyak sekali saraf di sini, banyak sekali otot di sini. Kita sesuaikan aja dengan struktur wajahnya, karena tiap orang tengkoraknya itu beda-beda bentuknya. Nah, ini kita dari sini lenturkan. Nah, sini atas dereng sampai ke tengkuk. Nah, jangan diangkat biar jatuh aja. Biar otot tidak sedang kerja. Biar reaksinya tidak bikin sakit. Nah, ini enak sekali ini kalau diginikan. Udah enak pakai sekali nih. Ya kan? Nah, kembali lagi, bisa direpetisinya bisa 3 sampai 4 kali boleh. Kalau kelamaan nanti langsung ngimpi pokoknya. Nah, oke. Selesai untuk pijit full dari ujung kaki sampai ujung, rambutnya nggak ada, yang ujung kepala. Mau sampai ujung rambut tapi rambutnya nggak ada, sampai ujung kepala ya.